Seorang pemuda tega menganiaya balita yang merupakan anak dari kekasihnya sendiri. Melihat kondisi pesisir Teluk Lampung yang tak kunjung usai dengan permasalahan sampah plastik yang semakin merusak lingkungan. Demi mendapatkan air bersih, warga di Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah harus berjalan 2 km menuju sumber air. Tabik pun. Selamat pagi saudara, Kompas Lampung hari ini hadir dengan beragam sorotan penting dan menarik dari Lampung. Selain informasi pilihan tadi, Kompas Lampung juga akan menghadirkan sorotan lain, di antaranya lagi dan lagi aksi pencurian kendaraan bermotor kembali terjadi. Kali ini target yang menyasar sebuah pusat klinik kecantikan di Bandar Lampung. Aksi tersebut terekam dalam kamera pengintai CCTV. Bersama saya Siti Tania, inilah Kompas Lampung selengkapnya di Kompas TV Independen, terpercaya. Sorotan pertama di Kompas Lampung hari ini saudara, karena kesal melihat tingkah balita seorang pemuda yang diketahui kekasih dari ibu korban tega menganiaya hingga menyebabkan luka memar di sekujur tubuh bayi. Kekerasan ini diduga telah terjadi puluhan kali yang dilakukan dengan cara mencubit dan memukul sang bayi. Pelaku adalah Andika Bayangkari yang merupakan warga Rawalaut Kecamatan Pancang, Bandar Lampung yang tega menganiaya balita yang diketahui adalah anak dari kekasihnya sendiri. Menurut Kapolsek Pancang, AKP Adit Priyanto, peristiwa ini diawali karena pelaku kesal dengan tingkah sang bayi yang menurutnya sering bermain dan singgah di rumah temannya. Informasi dari masyarakat bahwasannya telah terjadi kekerasan anak di bawah umur, di mana pelaku ini atas nama inisial AB cubitnya sampai biru, baik di bagian perut korban yang kecil ini, perut itu udah banyak biru. Untuk pelaku dan ibu korban hanya ini aja, pacar aja. Penangkapan pelaku berdasarkan laporan dari warga yang sering melihat perlakuan kasar terhadap korban. Polisi langsung menindak cepat dan menangkap pelaku di kediamannya. Kini pelaku dijerat pasal berlapis tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Kita beralih ke sorotan lainnya saudara. Kabar duka wafatnya Presiden ketiga Republik Indonesia Baharudin Yusuf Habibie pada 11 September lalu menimbulkan duka mendalam bagi seluruh rakyat Indonesia. Di Lampung, warga binaan Lapas Perempuan Kelas 2 Bandar Lampung menggelar sholat goib dan memanjatkan duka bagi kepergian sang inspirator bangsa Baharudin Yusuf Habibie. Sebelumnya, upacara menaikkan bendera setengah tiang telah dilakukan. Warga binaan ini melanjutkan sholat goib bersama dan mengirimkan doa bagi Presiden ketiga Republik Indonesia sekaligus inspirator bangsa Baharudin Yusuf Habibie. Kegiatan ini dilakukan atas kesadaran menghargai jasa perjuangan bagi Indonesia yang telah dilakukan semasa hidup B.J. Habibie yang selalu dikenang bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga Bapak B.J. Habibie semua amal ibadah diterima oleh Allah, kemudian dimasukkan Allah ke dalam surganya Allah, dan kepada keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan mendapat kesabaran dari Allah. Dan Bapak B.J. Habibie adalah Bapak yang paling kita sayang. Kita semua sangat berduka atas meninggalnya beliau, karena beliau itu seorang bijaksana, seorang yang baik di mata warga Indonesia. Presiden ketiga Republik Indonesia Baharudin Yusuf Habibie meninggal dunia pada usia 83 tahun. Kepergian Habibie ke tempat peristirahatan yang terakhir di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan dihadiri sejumlah petinggi negara dengan penuh haru. Selamat jalan inspirator bangsa, terima kasih atas bakti dan pengabdianmu untuk bumi pertiwi Indonesia.
Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Saudara, sampah menjadi sorotan berbagai pihak karena kondisinya mulai memprihatinkan, menyentuh pesisir Teluk Lampung yang sudah lama tak menemukan solusi. Warga sekitar mulai terbiasa dengan kondisi ini, namun tetap tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Butuh tindakan tegas dan disiplin luar biasa dari berbagai pihak untuk menuntaskan permasalahan sampah yang dapat mengancam keberadaan biota laut dan merusak lingkungan. Laut yang seharusnya menjadi tempat sumber daya alam yang harus dijaga oleh manusia kini berubah menjadi lautan sampah bercampur limbah pabrik. Kondisi ini terjadi di pesisir Teluk Lampung di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung. Sampah yang sebagian besar berbahan plastik sangat terlihat di pinggiran laut. Bagaimana masyarakat melihat kondisi yang telah berlangsung lama di lingkungan tempat mereka hidup dan mencari nafkah? Pengaruhnya ya karena limbah itu, banyak limbah sekarang. Limbah pabrik ini lah banyak limbah. Kayak BW itu kan minyak sawit itu kan limbah juga. Ya berkurang lah. Biasanya banyak, ini dapatnya sedikit. Kalau 2 tarik ya 40.000. Gimana Bu ngeliat hasil tangkapan-tangkapan? Ya kayaknya sih kurang. Biasanya lebih dari ini? Iya, biasanya sih banyak, cuma ini kan agak sepi dikit dapatnya. Ya, prihatin sih ngeliat keadaan kayak gini, kayaknya gimana ya. Minta dibersihin lah, ya, kalau biar penghasilannya bagus. Kalau pemerintah memperhatikan para nelayan Sukaraja ini, ya minta tolong, itu aja harapannya untuk ke depan. Lihat saja para nelayan ini sejak dini hari mereka menebar jala. Hasil yang didapatkan cukup mencengangkan. Jala mereka lebih banyak mencari sampah ketimbang ikan. Siapa yang harus bertanggung jawab jika kondisi telah rusak seperti ini? Pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak perlu melihat dengan jernih sumber masalah agar dapat menemukan langkah apa yang harus dieksekusi agar sampah tak lagi merusak laut, biota, dan lingkungannya. India Familesti, Tommy Kelvin, Kompas TV, Lampung. Kami memiliki perkembangan terkini bagaimana kondisi cuaca beberapa hari ke depan. Berikut perakiran cuaca menurut pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Lampung. Kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan di sejumlah daerah membuat warga di Desa Negara Aji Tua, Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah harus rela berjalan kaki sejauh 2 km untuk mendapatkan air bersih. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Lampung.